Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam Kabar Nusantara, tentunya bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Ya, kita akan membahas kali ini kita akan membahas bagaimana persiapan dari pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada bulan Februari tahun 2024 yang akan berjalan atau bergulir nih beberapa bulan lagi. Ini kalau misalnya kita ngomongin soal dinamika politik yang juga semakin dinamis, semakin panas, seperti apa kalau misalnya kita melihat persiapan dari rangkaian pemilu nanti di tahun 2024. Nah, dalam diskusi kita kali ini pemirsa telah kami hadirkan narasumber terpercaya tentunya untuk Anda. Setelah hadir bersama kami Bapak Ongku PH Hasibuan, selaku anggota Komisi 2 DPR RI. Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak sudah menyempatkan diri. Dan pemirsa juga telah hadir bersama kami Bapak Prayudi selaku analis legislatif di Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekjen DPR RI. Bapak, terima kasih sudah bergabung. Ya, Elisa dan juga pemirsa ini kita langsung saja. Pak Ongku, kalau misalnya kita melihat bagaimana nih dinamika politik, masing-masing ketua umum partai politik sudah saling bersowan, bertemu, ataupun juga bagaimana koalisi juga sudah ada koalisi, sudah dibentuk koalisi, ada penetapan capres. Kalau Pak Ongku sendiri melihat persiapan tahapan pemilu 2024, apakah sudah berjalan sesuai dengan tahapan pemilu yang sudah ditetapkan oleh para penyelenggara pemilu? Ya, terima kasih Mas Abdul ya. Jadi kalau kita bicara persiapan daripada penyelenggara pemilu, sampai dengan hari ini saya melihatnya sudah masih dalam tahapan yang sesuai dengan direncanakan ya. Artinya tahapan hari ini kan seluruh daftar calon anggota legislatif itu telah disampaikan oleh masing-masing partai politik. Daftar calon sementara sekarang dalam tahapan verifikasi oleh penyelenggara pemilu. Nah, saya kira kalau dari tahapannya sampai saat ini masih berjalan Masih on the sesuai track. dengan on the track ya. Nah, terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa ada para ketum saling sowan dan sebagainya, menurut saya itu adalah praktek politik yang baik ya. Oke. Artinya kita menjaga kondusivitas di dalam negeri, jangan sampai kontestasi politik ini dianggap sesuatu yang menegangkan gitu ya. Jadi ya ini kita harus cooling down lah. Jadi artinya itu menurut saya itu satu langkah yang baik dari para pimpinan partai politik dan kita mengapresiasi itu lah demi ketenangan di bangsa ini saya kira. Kalau dari Pak Prayudi sendiri melihat, kita semakin ke sini mendekati 2024 tentu dinamika politiknya makin berasa ya Pak ya. Apakah setuju dengan Pak Ongku bahwa masih on the track bagaimana persiapan pemilu kita untuk 2024 Pak? Secara keseluruhan memang sudah berjalan sesuai dengan tahapan sebagaimana tadi disampaikan. Tetapi memang ini pemilu 2024 serentak ini yang kita jalankan jelas lebih berat bebannya dibanding yang 2019 karena nanti ada pilkada bulan November kalau nggak salah. Oke. Februari sudah kita milih di 2024. Proses sedang berjalan dan memang ada kerja keras dan komitmen itu sangat diperlukan bukan hanya dari penyelenggara tapi juga dari berbagai komponen masyarakat termasuk dari partai politik peserta pemilu, kemudian juga kandidat serta dari DPR sendiri ya sebagai lembaga perwakilan yang banyak berhubungan dengan stakeholder yang di kalangan pemilu. Dan memang ada hal yang simultan juga terjadi di sini yaitu kita juga berhadapan dengan beberapa hal yang menjadi dinamika, tapi sebenarnya dinamika yang sangat biasa dalam demokrasi yaitu ketika dalam proses verifikasi, kemudian di tahap pencalonan kita tahu bahwa PKPU 10 dan 11 kalau nggak salah itu terkait pencalonan, kemudian satu lagi terkait dengan kemudian juga yang ramai dibicarakan tentang sistem pemilu ya di MK. Kalau yang PKPU pencalonan dan satu lagi itu memang di MA. Nah ini masih kita tunggu gitu. Tapi kita berharap memang tetap optimis dalam rangka penyelenggaraan pemilu tetap berjalan secara langsung umum, bebas, jujur, dan adil sebagaimana nilai-nilai dan pelaksanaan pemilu di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu sendiri. Oke, Pak Ongku, kalau misalnya kemarin juga statement dari Mahfud MD ini mengatakan bahwa pemilu atau persiapan pemilu 2024 ini relatif lebih aman terkendali dibandingkan proses bagaimana pemilu di tahun 2019, bahkan 3 tahun sebelum pemilu sudah panas seperti itu. Kalau misalnya Pak Ongku tadi juga mengatakan masih aman terkendali, tapi sejauh ini memang kalau misalnya kita lihat riak-riak di grassroots itu seperti apa sih sebenarnya kalau misalnya kita melihat sejauh ini Pak? Apakah seperti apa kalau misalnya dari Pak Ongku sendiri melihat dari bagaimana misalnya grassroots di kalangan masyarakat yang kalau misalnya ini masih ada misalnya hal-hal terkait dengan pro dan kontra ataupun juga saling sindir, saling benci gitu Pak? Terima kasih ya. Saya ini kan orang daerah ya, orang dapil ya. Artinya saya selalu turun ke dapil ya paling tidak sekali 2 minggu saya ke dapil paling tidak. Kalau bisa setiap minggu saya turun ke dapil.
dan mengamati di lapangan bagaimana masyarakat kondisinya di lapangan seperti itu. Ya sampai dengan hari ini kalau saya melihatnya itu masih aman lah, aman Masih aman. kondusif lah ya. Tidak ada yang seperti itu makanya tadi saya bilang bahwa kita sangat mengapresiasi adanya manuver daripada para pimpinan parpol itu yang saling bertemu dan sebagainya. Itu saya kira ikut turut membangun suasana yang kondusif ini gitu. Tadi adanya dinamika tentang persiapan ini katakanlah ada gangguan-gangguan sedikit atau katakanlah yang membuat orang bertanya-tanya, misalnya seperti adanya tuntutan dari sekelompok aktivis tentang tata cara perhitungan 30% perempuan dan sebagainya. Demikian juga yang lain-lainnya, itu memang ada dinamika itu. Tetapi kan kita dari Komisi 2 bersama-sama dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri itu telah menyepakati bahwa cara perhitungan itu tetap mengacu kepada peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Ya. Jadi itu tidak kita rubah. Ya. Sampai dengan hari ini tidak dirubah dan itu sudah ditetapkan di Komisi 2. Bahwa kalau misalnya masih ada proses hukum yang sedang berjalan, ya kita tunggu sampai proses hukumnya itu akan keluar seperti apa. Yang jelas sampai dengan hari ini sesuai dengan tahapannya itu masih berjalan seperti itu. Dan kondisi di lapangan menurut saya sih aman-aman aja. Mungkin masih berjalan sesuai dengan tahapannya, tapi mungkin kita bisa melihat masih ada beberapa dinamika. Mungkin kalau dari Pak Prayudi sendiri melihat, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa di tahun 2024 nanti mungkin akan menjadi tahapan yang lebih berat. Karena kita akan mengadakan pemilu serentak di Februari dan direncanakan November 2024. Namun data menyebutkan Pak bahwa dalam pemilu 2019 yang lalu itu banyak petugas KPPS yang meninggal dunia. Bagaimana kira-kira Bapak melihat apakah sejauh ini sudah sesuaikah? Disebutkan akan ada ketetapan untuk membatasi usia maksimal 50 tahun. Bagaimana tanggapan Bapak? Jadi memang terkait dengan KPPS belajar dari pemilu 2019 kemarin, pertama terkait dengan pembatasan usia 17-50 tahun. Itu memang hasil kajian salah satu universitas ya yang cukup kredibel terkait dengan daya tahan tubuh seseorang dari segi kesehatan. Ini tentunya kita berharap memang tentunya dengan beban lebih berat itu benar-benar dibutuhkan kondisi yang prima secara individual dan kolektif dari petugas di KPPS supaya tidak terulang lagi kejadian kemarin. Yang kedua yaitu mungkin juga saya belum tahu perkembangan lebih lanjut, tapi di bulan April itu KPU sempat membuat terkait dengan ini pemungutan dan penghitungan peraturannya. Jadi dibuat 2 panel. Untuk pemilu presiden dan pemilu DPD, kemudian juga untuk pemilu DPR dan DPRD provinsi kabupaten kota. Jadi beban itu tidak terlalu tidak terlalu berat gitu loh untuk mengejar waktu dan dibuat lebih longgar dibandingkan yang kemarin gitu. Jadi kita berharap kejadian yang kemarin sebenarnya cukup ini juga mengagetkan juga, tidak terjadi lagi. Mungkin kalaupun terjadi ya kita jangan sampai tidak sampai seperti kemarin. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan ini yang juga mungkin menjadi penyemangat juga saya pikir sangat penting yaitu terkait dengan honor petugas di badan ad hoc. Juga seperti yang lain-lain jaminan kesehatan, kemudian juga sampai ke kalau dia luka dan seterusnya sakit juga, kemudian juga sampai ke pemakaman. Jadi tanggungan biaya itu saya pikir juga menjadi satu yang mendukung untuk supaya petugas KPPS lebih semangat dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti yang kemarin. Oke, kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana nih persiapan tahapan pemilu 2024. Selengkapnya tetap di Kabar Nusantara. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di Kabar Nusantara. Kita masih akan lanjutkan pembahasan mengenai persiapan pemilu 2024. Ya, Pak Ongku, kalau misalnya ini ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mendukung penuh revisi PKPU nomor 10 tahun 2023 terkait dengan 30% jumlah bakal calon anggota legislatif perempuan. Kalau Pak Ongku sebagai tadi disampaikan adalah putra daerah, anak daerah pemilihan gitu di dapil Bapak. Sebenarnya apa sih kesulitan yang dihadapi misalnya dari Partai Demokrat sendiri untuk akhirnya bisa memenuhi kuota 30% perempuan yang misalnya
pada Demokrat di dapil Bapak khususnya seperti itu? Ya, sebetulnya bukan hanya Partai Demokrat ya. Di daerah-daerah pada umumnya daerah-daerah mungkin di DKI berbeda, tetapi kalau di daerah-daerah itu mencari caleg perempuan itu tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Para rekan-rekan dari aktivis perempuan menuntut supaya 30% itu terpenuhi. Iya, kita juga pengen memenuhi. Betul. Tidak ada hambatan untuk itu. Kita mengajak semua, tetapi hampir tidak ada yang mau. Jadi apa yang terjadi itu ya terus terang di daerah kita harus mencari dan bahkan kadangkala terpaksa memasukkan yang sebetulnya Tidak tertarik gitu. tidak begitu. tertarik, Oke. sekedar memenuhi saja gitu ya. Dan itu pun akibatnya apa? Akibatnya seluruh pembiayaan untuk mengurus tes kesehatan lah, administrasi dan sebagainya itu harus ditanggung sendiri oleh yang membawanya gitu. Oke. Jadi ini seolah-olah jadi digendong istilahnya itu ya. Teman-teman mengatakan itu digendong. Nah, mencari ini susah sekali, tidak mudah sama sekali. Oke. Ya, jadi ya barangkali memang kita bukannya, saya kira tidak ada keinginan baik di Komisi 2 maupun dari bangsa inilah untuk menghambat-hambat karir perempuan, itu sama sekali tidak gitu ya. Ya, kalau memang ada ya welcome gitu ya. Tapi sejauh ini di dapil Sumut 2 sudah berapa persen Pak kalau untuk anggota legislatif perempuan ini? Kalau bagi Terpenuhi? kami dari Partai Demokrat alhamdulillah sudah terpenuhi. Oke. Ya, sudah terpenuhi ya. Kalau Soal misalnya dari Pak Prayudi sendiri melihat, apakah ini mungkin 30% keterwakilan perempuan? Apakah ini terkesan dipaksakan? Atau mungkin kan kita bisa melihat kalau memang laki-laki yang bisa naik lebih bagus, karena memang ketertarikannya lebih banyak di salah satu gender. Apakah bagaimana pendapat Pak Prayudi melihat hal ini? Posisi saya memang kita tentunya akan lihat lebih lanjut karena sekarang sedang 2 PKPU itu terkait pencalonan dan terkait dengan afirmasi keterwakilan politik perempuan sedang diajukan ke Mahkamah Agung tahapannya di tengah pencalonan sekarang ini. Jadi kita tunggu saja dari apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dan hasil dari kesepakatan di Komisi 2 Bapak memang sudah kalau nggak salah tidak ada perubahan terkait dengan pencalonan tersebut. Tapi kita lihat nanti bagaimana putusan Mahkamah Agung. Dari masyarakat sipil jelas mereka menginginkan adanya perubahan. Mereka menelusuri sejak 2003, kemudian kata afirmasi yang dianggap tidak terlalu mempunyai kekuatan, hanya istilahnya memperhatikan dan seterusnya. Tapi kita kita lihat perkembangan lebih lanjut terkait dengan bagaimana masalah gender sendiri ya. Ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu 2017 itu memang sudah asal gender, kepekaan gender, kemudian juga bahkan di lingkup internasional sudah menjadi kesepakatan terkait dengan sensitif gender dari kebijakan mengenai pemilu. Tapi yang dari berbagai ini kan kita kan tentunya tidak bisa lepas dari mungkin agak sedikit menyimpang terkait dengan silon. Jadi sistem pencalonan ini sekarang banyak sekali terkait dengan sistem pencalonan, sistem verifikasi partai, sistem dukungan partai dan seterusnya. Dan aplikasi ini memang sangat penting dalam rangka demokratisasi, keterbukaan, partisipasi dan tapi satu hal yang paling penting di sini menurut saya adalah mengenai bagaimana perlindungan data pribadi itu sendiri. Nah, Bawaslu sendiri kemarin sudah menyampaikan bagaimana mereka tidak bisa melihat apa yang diunggah, bisa dilihat yang diunggah tapi tidak melihat lebih lanjut, misalnya ijazah dan seterusnya. Oke. Padahal mereka menganggap itu penting untuk nanti kalau terjadi sengketa. Nah, menurut saya itu yang penting keterbukaan, tapi yang paling penting juga yaitu perlindungan data pribadi. Jadi bagaimana keamanan cyber ini benar-benar kita sudah diketahui oleh umum berapa kali kita kejadian terkait aplikasi itu. Jadi perlindungan sangat penting. Kita baca hari Senin kemarin juga di Komisi 1 sudah ada panja kebocoran data ya. Jadi sudah mengingatkan ke BSSN dan juga kepada Kominfo. Ini menurut saya dalam pemilu 2024 tahapan kemarin yang sudah menggunakan aplikasi sangat penting mengenai keamanan cyber. Oke. Jadi sudah clear bahwa sebenarnya semua partai politik yang ada saat ini di legislatif itu pastinya membuka pintu lebar ya untuk perempuan, apalagi kalau misalnya ini. Tapi mungkin di beberapa di daerah pemilihan mungkin ada kesulitan terkait dengan bagaimana merekrut para perempuan ini untuk bisa maju sebagai calon anggota legislatif baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun juga di tingkat nasional. Pak, boleh saya tambahin sedikit boleh. nggak mengenai yang tadi itu Yang tentang gender tadi itu ya, keterwakilan perempuan. Ketika kita bertanya kepada KPU kemarin, setelah semua partai politik mengajukan calon, adakah persoalan? Apakah ada persoalan misalnya sampai hari ini partai-partai politik yang tidak memenuhi kuotanya? Jawab dari KPU tidak ada.
artinya tidak ada persoalan sampai dengan hari ini. Artinya kuota Tapi kita 30% tidak itu bisa melihat Pak, apakah yang 30% itu dipaksakan atau memang betul mencalonkan? itu betul sekali. Jadi kita tidak melihat. Cuma pertanyaannya adalah ketika ditanyakan apakah sudah tercapai kuota 30% itu Sudah tercapai. tercapai. Jadi artinya tidak ada masalah. Jadi tidak Oke. perlu harus merubah PKPU dan sebagainya yang baru saja disahkan. PKPU ini kan nomor 10 ini kan baru disahkan 17 April 2023. Ya, masa mau dirubah lagi dalam kurun waktu yang sangat singkat dan sebagainya. Oke. Dan itu alasan perubahannya pun cara perhitungan. Ya, cara perhitungan minta dibulatkan ke atas semua. Nah, bagaimanapun standar aritmatika internasional itu kalau dia pembulatan itu ya kalau 50% ke bawah ya bulatnya ke bawah, 50% ke atas bulatnya ke atas. Itu normal lah saya kira. Dan itu sudah dibahas sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi saya kira itu ya. Dan Oke. sampai hari ini nggak ada masalah. Tidak ada masalah terkait dengan bagaimana keterwakilan perempuan 30%. Ini permasalahan selanjutnya adalah daftar pemilih tetap. Kalau misalnya kita ini sudah ada catatannya kurang lebih ada 200 juta lebih yang terdaftar sebagai daftar pemilih sementara. Dan juga ditemukan misalnya sejumlah data misalnya warga negara asing masuk dalam Masuk sebagai DPT. pemilih. Dan juga orang yang meninggal juga masih dalam masuk DPT. Yap. Seperti apa nih Pak? Bapak mengawasi penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu untuk akhirnya nanti memutuskan, memastikan bahwa DPT ini sesuai seperti itu. Ya, kalau dari kami itu memang concern kita ya. Artinya updating data ini terutama di tingkat kelurahan dan sebagainya. Itu kan pelaporan ada orang meninggal dan sebagainya itu juga masih ya secara praktek masih lambat lah ya. Kadangkala masyarakat itu juga tidak melaporkan ada keluarganya meninggal dan seterusnya dan seterusnya. Ya, demikian juga tentang WNA ini. Nah, WNA ini sebetulnya ini terutama memang di daerah-daerah yang sekarang ini banyak sekali WNA-nya ya. Daerah-daerah yang banyak proyek, investasi dan sebagainya seperti di Sulawesi Tenggara, di seluruh pelosok-pelosok lah. Sekarang di WNA ini banyak sekali. Bahkan mereka sudah ada di desa-desa dan sebagainya kan. Nah, menurut saya asal muasal permasalahannya itu karena WNA ini dikasih KTP. Oke. Meskipun kodenya khusus ya. Harusnya tidak perlu dikasih KTP menurut saya. Dulu kan WNA ini juga ada identitasnya namanya KITAS atau kitab kan. Atau apa kartu izin menetap sementara atau kartu izin menetap permanen. Kenapa nggak itu saja? Kenapa harus pakai KTP? Nah ini membuat KTP ini kan jadi agak ambigu ya. Jadi orang ini kalau punya KTP ya berarti seolah-olah jadi warga negara Indonesia kan. Ini asal muasal permasalahan itu. Kalau sampai di desa kan sosialisasinya kan agak sulit itu ya. Jadi ketika apalagi sekarang orang boleh memilih dengan KTP saja. Ya, ini sekarang masih pendaftaran. Di sini saja sudah masalah. Apalagi nanti pada saat pelaksanaan dia datang dengan KTP, bagaimana? Nggak bisa ditolak kan begitu ya. Nah ini asal muasalnya dari situ. Tapi saya kira di sini perlu partisipasi masyarakat. Ya, partisipasi kita semua. Demikian juga pemerintahan daerah, baik itu mulai dari yang paling tinggi sampai ke level tingkat RT lah ya. Kalau ada yang kita ketahui ya kita jangan segan-segan untuk menegur dan melaporkan. Misalnya ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang pendatang baru yang tidak kita kenal, apalagi WNA. Nah ini tertib administrasi ini harus kita ikuti semuanya sampai ke tingkat daerah gitu ya. Hanya saja dalam praktek ini mudah dikatakan tetapi Sulit diimplementasikan dan direalisasikan seperti itu ya. Tapi ya inilah kita harapkan partisipasi daripada masyarakat. Maka sosialisasi ini dijalankan terus. Sosialisasi dari Bawaslu, sosialisasi dari KPU. Kita di Komisi 2 itu membantu mitra kita untuk melakukan sosialisasi itu. Ya, hanya saja sekarang ini sosialisasi itu Bawaslu misalnya itu masih sangat kurang kelihatannya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut juga, ini terkait juga dengan bagaimana dorongan dari masyarakatnya sendiri untuk mau mengikuti pemilu di tahun 2024. Tetap bersama kami pemirsa di Kabar Nusantara, usai jeda. Masih dalam Kabar Nusantara bersama Suki Abdul dan juga Risa Purba. Dan pemirsa tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana ini masih menjadi permasalahan bersama di Indonesia terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap. Mungkin saya ke Pak Prayudi dulu melihat, ini kan ada kaitannya juga Pak dengan kesadaran masyarakatnya sendiri
untuk mau mengupdate misalnya ada keluarga yang meninggal dunia atau sebagainya supaya bisa datanya itu tepat. Kira-kira Pak, gimana untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk pemilu 2024 mendatang? Terkait dengan partisipasi warga, memang pada saat sekarang memang kita dimudahkan oleh media sosial ya. Tapi sedikit tadi terkait dengan keterwakilan perempuan, itu hitungannya bukan di tingkat nasional, tapi per dapil mereka itu maunya. Nah, kembali lagi soal DPT, memang DPT itu persoalan klasik. Sejak 2004, 2009, 2014, terakhir 2019 juga. Itu kita tahulah beritanya bagaimana, dan jadi persoalan yang selalu berulang dan bisa jadi isu politik tertentu. Tapi pada intinya memang data pemilu akan terkait dengan data kependudukan. Nah, saya pikir di sini saya lebih menekankan pada kerjasama dari setiap stakeholder, karena masing-masing ini punya peran terkait dengan BPS, kemudian Badan Pusat Statistik, juga Kemendagri terkait Dinas Pendudukan Catatan Sipil, karena mereka punya DP4, daftar potensial penduduk pemilih. Nah, itu untuk updating jumlah mereka yang sudah memilih dan potensi pemilih. Bahkan 2019 kemarin tuh ada yang belum punya ektp, tapi mereka tuh pada hari H pemilunya mereka sudah punya hak untuk memilih karena jatuh kurun waktunya. Jadi saya sangat menekankan terkait dengan bagaimana kerjasama atau mengurangi ego sektoral dan antar pihak ini yang punya kompetensi dan punya kewenangan untuk saling kerjasama supaya updating terkait dengan data pemilih ini kita bisa, kalau menghilangkan sama sekali sepertinya akan sulit, tapi minimal kita bisa mengurangi dari pemilu ke pemilu, itu akan lebih bisa menjamin bagaimana pemilu kita secara demokratis lebih bisa baik dari waktu ke waktu. Oke, dan kita pun sebagai masyarakat bisa mengecek langsung ya Pak, apakah kita sudah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap melalui kelurahan atau mana Pak nih? Misalnya kita Online bisa. Bisa online gitu ya. Jadi pastikan Hanya memasukkan dengan NIK saja sudah bisa. Oke. Oke, Pak, ini kalau misalnya ngomongin soal DPT dan juga salah satunya ini adalah Bawaslu juga mengkhawatirkan salah satunya ini adalah angka golput yang juga mungkin akan semakin meningkat. Sampai-sampai nih Bawaslu berkeliling ke sejumlah kampus bertemu dengan mahasiswa untuk akhirnya bagaimana untuk meningkatkan partisipasi. Nah, kalau misalnya Pak Unggu sendiri melihat bagaimana, adakah kekhawatiran dari Bapak sebagai peserta pemilu gitu juga untuk bagaimana angka partisipasi politik ini khususnya generasi muda nih banyak yang golput? Ya, itu memang sinyalemen kita juga sama ya. Artinya generasi milenial ini kan mereka ini lebih praktis orangnya ya. Dan banyak juga yang apolitis sebetulnya. Cepat berubah gitu Cepat ya. berubah dan sebagainya. Dan ini padahal mereka ini yang kita harapkan untuk membawa perubahan di dalam negeri ini gitu ya. Jadi harapan kita itu kan jumlahnya juga lumayan besar, bukan lumayan besar, besar sekali ya. Jadi ya memang itu yang kita khawatirkan. Tapi untuk itu tentunya mitigasinya melalui sosialisasi ya. Apapun ya saya pikir melalui sosialisasi. Dan ini terus terang saya merasa bahwa ini masih kurang nih. Oke. Ya, sosialisasi ke pemilih pemula ini masih kurang lah. Ya, kami di Komisi 2 siap membantu, tetapi misalnya untuk Bawaslu lah misalnya ya. Bawaslu sampai hari ini tuh dia tadinya itu cuma memberikan alokasi 4 kali buat tiap anggota untuk melakukan sosialisasi di tahun 2023. Kita meminta supaya lebih banyak lagi. Seperti daerah saya, daerah pemilihan saya ini. 19 kabupaten kota. Kalau cuma dikasih 4 kali ya nggak mungkin dong. Cuma 4 kabupaten kota saja itu 15-nya yang tidak nggak akan kesentuh kan gitu ya. Jadi ya oke. Partai politik juga kita harapkan melakukan sosialisasi ya. Partai politik juga berkepentingan bahwa pemilih milenial itu menjadi mereka sumber suara. Sumber suara. Nah, itu berkepentingan juga tuh, Bang. Nah, ini kadang-kala mohon maaf di satu sisi juga adanya praktek money politik di daerah itu juga muncul. Itu membuat juga teman-teman anak-anak generasi muda ini jadi apatis. Wah, ini parah ini, beginian ini parah ini kan begitu kan. Nah, ini juga penegakan hukumnya itu harus lebih ketat mengenai aturan tentang money politik ini juga gitu. Jadi saya pikir sosialisasi ini penting. Dan untuk itu kita menyambut baik apabila KPU ataupun Bawaslu meningkatkan sosialisasi ini. Kita dari Komisi 2 itu siap mengawal dan siap berpartisipasi untuk melakukan sosialisasi itu. Ya, kira-kira begitu. Saya kira itu satu-satunya cara yang lebih baik. Sosialisasi kan bisa dilakukan, apalagi generasi milenial bisa melakukan gadget, dari gadget bisa dilakukan, diserbu melalui penerangan-penerangan yang lebih baik gitu ya. Tunjukkanlah yang positif-positifnya dan sebagainya supaya, karena kalau mereka itu tidak memilih, mereka yang diharapkan gitu. Oke. Ya, itu kira-kira ya.
Kalau dari Pak Prayudi sendiri melihat bagaimana? Apalagi mungkin dengan adanya gadget ini mungkin bisa jadi sisi positif, tapi bisa jadi sisi negatif juga untuk para generasi milenial sekarang. Jadi mungkin membanding-bandingkan antara dukungannya masing-masing sehingga menimbulkan konflik mungkin di masyarakat. Bagaimana mungkin Pak Prayudi melihat ini? Terkait partisipasi dan masalah konflik ya. 2019 kita lihat antusiasme masyarakat sangat tinggi. Hasil survei Kompas kemarin yang belum lama ini juga menunjukkan terutama generasi Z dan generasi Y itu mereka sangat mengikuti perkembangan politik terkait dengan melalui media sosial. Tetapi tampaknya mereka juga sadar dia juga nggak akan terlalu intensif untuk menyebarkan berita politik karena sih tahu juga ada yang undang-undang ITE itu. Jadi kalau mereka ini antusiasme kemudian pengetahuan politik mereka dari kita berharap ini modal kita untuk partisipasi tetap tinggi. Kalau dari partisipasi politik dalam menggunakan hak pilih itu kita termasuk tinggi 90% lebih sejak Orde Baru. Pemilu 82, 87, 92 itu tinggi, selalu tinggi. Kita mungkin lebih tinggi dibanding negara-negara yang disebut kampiun demokrasi ya. Tapi 90%, pokoknya 85% ke atas paling tinggi sejak Orde Baru, kemudian sejak reformasi juga. Jadi 2019 kemarin kita sesudah ini 2019, 2014 kita tetap tergolong tinggi. Jadi pada intinya memang ada media sosial itu sangat membantu seperti tadi Om Budi katakan terkait dengan sosialisasi. Tapi yang kedua yaitu mengenai juga pentingnya sosialisasi ini dan juga perlindungan hak pilih. Kemarin Komnas HAM dengan KPU juga sudah ketemu terkait dengan bagaimana perlindungan bagi masyarakat marginal atau yang rawan untuk menggunakan hak pilihnya seperti kaum disabilitas. Kita belum tahun kemarin itu penelitian di Taksik juga disebutkan ternyata beberapa TPS itu belum menyediakan fasilitas disabilitas. Oke. Ya, kebetulan saya ikut di pembahasan Undang-Undang 2017 itu ketika Undang-Undang Pemilu dibahas itu ada dua. Pertama terkait dengan diaspora, itu sangat gencar. Yang kedua yaitu persoalan mengenai disabilitas. Dan kalau kita baca 2017 itu ada sangat menekankan tentang perlindungan disabilitas. Di samping itu juga masyarakat yang nomaden di Jambi dan seterusnya ada beberapa suku seperti itu juga penting. Dua masyarakat yang tidak menetap kemudian juga kelompok di daerah terluar, daerah terpencil itu juga penting untuk supaya jadi bagaimana negara kita kepulauan itu memang nggak gampang, tapi masyarakat itu bisa orang di luar tuh bisa melihat bahwa kita tuh perjuangannya ekstra keras untuk mencapai mengirimkan logistik, mensosialisasikan pemilih itu memang perjuangan negara kita kepulauan dan tersebar satu sama lain gitu. Jadi banyak PR dan salah satunya juga ini ditunggu oleh sejumlah anggota DPR dan juga partai politik ini adalah parlemen terbuka atau parlemen tertutup. Kalau misalnya Pak Onggu sebagai peserta pemilu anggota DPR Komisi 2, harapannya seperti apa Pak? Parlemen tertutup, parlemen terbuka? Menurut saya bukan hanya saya dan bukan hanya sebagai anggota partai tertentu gitu ya, tetapi saya kira masyarakat Indonesia juga menginginkan sistem proporsional terbuka. Karena itulah menunjukkan representasi daripada masyarakat. Kalau dia tertutup, dia tidak bisa memilih orang, dia seperti membeli kucing dalam karung. Ya. Ini survei indikator terakhir itu menunjukkan bahwa 80,6% masyarakat itu menginginkan sistem proporsional terbuka. Demikian juga di parlemen, 8 dari 9 partai politik itu sudah mengatakan menginginkan proporsional terbuka. Artinya 77% representasi publik, ya representasi rakyat yang diwakili oleh anggotanya di parlemen atau wakil-wakilnya di parlemen itu menginginkan proporsional terbuka. Ya, masa ini kita harus balik lagi setback ke masa lalu gitu ya. Bapak optimisnya seperti apa? Nanti MK memutuskan? Saya masih percaya bahwa hakim-hakim MK itu masih menggunakan akal sehat lah. Artinya ya mudah-mudahan itu tidak jauh menyimpang dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Satu lagi yang paling penting, ini permainan sudah berlangsung. Ya, ibarat kata main bola sudah jalan, tiba-tiba di tengah jalan kita mau rubah sistemnya, nah, ini kan repot nih. Ya. Main bola nih sekarang nih tiba-tiba tar berhenti dulu, nggak ada lagi offset, nggak ada lagi aturan ini, ya bagaimana itu kan begitu ya nggak bisa. Kalau biarkanlah permainan ini selesai, kalau kita mau merubah peraturannya bahas lagi nanti di tahun berikutnya ya, setelah pemilu ini berakhir kita bahas dan serahkanlah itu kepada pembuat undang-undang. Siapa pembuat undang-undang? Pembuat undang-undang itu adalah DPR dan pemerintah. Nah ini kan tugas MK adalah melihat apakah ini
bertentangan undang-undang dasar atau tidak. Kalau tidak bertentangan undang-undang dasar, serahkan kepada yang membuat undang-undang. Kita tunggu nanti hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Saya dengan masih bagaimana berharap dan saya proses percaya. terbuka dan juga Proses tertutup. Terima terbuka. kasih sekali lagi. PR besar juga nih para penyelenggara pemilu, Betul. DPT dan semuanya, dan Iya. juga pastinya kita berharap nantinya bisa sesuai dengan yang diharapkan, pemilu jujur, bersih, adil ya, Amin. Iya. dan luber seperti itu. Dan ini adalah akhir dari Kabar Nusantara edisi hari ini. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Tentunya bersama saya Elisa Purba, pemirsa juga terima kasih kami ucapkan untuk Pak Ongku Hasibuan Terima dan kasih, juga Bu Bapak Prayudi sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang hari ini. Dan pemirsa Sama-sama. seluruh kru yang bertugas juga mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Kabar Nusantara dan sampai jumpa. jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.